Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang teorema Pythagoras. Jadi untuk keseluruhan nanti kita akan bagi ke dalam 3 video, dan ini adalah video yang pertama. Pada video ini kita akan membahas tentang sejarah dan dasar-dasar dulu tentang teorema Pythagoras. Nah, kita masuk yang pertama, itu sejarah. Pythagoras sendiri itu adalah seorang filsuf atau bisa dibilang ilmuwan lah pada zaman 6 Masehi, 6 sebelum Masehi, berarti abad 6 sebelum Masehi, tepatnya beliau lahir pada tahun 582 sebelum Masehi dan wafat pada 496 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Pythagoras itu merupakan seorang ahli matematika dan filsuf Yunani kuno. Pythagoras dipuji karena menemukan teorema pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pythagoras itu sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan teorema ini, tapi beliau adalah orang pertama yang berhasil membuktikannya. Makanya teorema ini itu lekat dengan Pythagoras dan dinamakan teorema Pythagoras. Seperti apa teoremanya? Seperti ini. Teorema Pythagoras itu memiliki bunyi, dalam segitiga siku-siku itu jumlah kuadrat miring atau hipotenusanya itu sama dengan jumlah kuadrat kaki-kakinya. Nah, untuk gambarannya, untuk miring, hipotenusa itu ini adalah sisi miring, bisa dikatakan sisi miring. Itu sisi di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku yang ada tandanya ya, ada lambangnya kayak kotak seperti itu. Dan juga sisi yang paling panjang itu namanya sisi miring. Dan sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Untuk kaki-kakinya ini ada dua, A dan B, itu ada kaki-kakinya. Jadi jika dituliskan dalam rumus itu menjadi seperti ini. Jumlah kuadrat sisi miring, kuadrat sisi miring atau hipotenusa berarti C kuadrat, ini ya, C kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat kaki-kakinya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk A dan B itu posisinya bisa diubah, tapi untuk C itu harus di sini. Jadi ini bisa diubah, ini A, ini B, itu bisa. Kita lanjut. Nah, ini visualisasi dari apa tadi? Teoremanya ya. Ini. Misal kita ambil A-nya itu 3, B-nya itu 4, dan C-nya itu 5. Nah, ini jumlah, ini kan 5, berarti ini sama dengan ini, 5. Ini 3, berarti sama dengan ini. Dan 4 sama dengan ini. Nah, ini kan kalau dikuadratkan itu sebenarnya sama dengan rumus luas dari persegi. Berarti ini 3 dikuadratkan 9, 3 kali 3. 4 dikuadratkan itu 16. Dan 5 dikuadratkan itu 25. Kalau ini 9 ditambahkan 16 itu hasilnya itu sama dengan ini. Berarti itu adalah sebuah segitiga siku-siku. Seperti itu. Nah, contoh ya. Carilah nilai dari C. Nah, kita menggunakan rumus tadi. Kita cari dulu A-nya mana, B-nya mana, dan A-nya ini sudah ada ya. A-nya 8, B-nya 15. Kita tinggal cari C-nya. Pakai rumus rumus Pythagoras, teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sudah tahu kaki-kakinya A dan B, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. A kuadrat, tadi A-nya 8, berarti 8 kuadrat, tambah B kuadrat, B kuadratnya 15, berarti tambah 15 kuadrat, sama dengan C kuadrat. Nah, 8 kuadrat berarti 8 kali 8, 64. 15 kuadrat itu 15 kali 15, 225, sama dengan C kuadrat. Tinggal dijumlahkan, hasilnya itu 289 sama dengan C kuadrat.
Nah, untuk mencari C ini 289 kita akar. Akar dari 289 yaitu 17. Berarti C hasilnya berapa? 17. Nah, untuk penerapan di kehidupan sehari-hari, untuk teorema Pitagoras itu biasa digunakan di arsitektur, pembangunan, GPS dan navigasi, permainan dan olahraga. Untuk soal-soalnya tersendiri itu juga sering menggunakan soal cerita. Contohnya sih, misal seseorang berkendara ke arah utara sejauh 3 km, lalu berbelok ke barat sejauh 4 km. Biasanya itu pertanyaannya, berapakah jarak terpendek yang ditempuh dari pengendara tersebut? Seperti itu. Nah, untuk lengkapnya lagi nanti kita bahas secara offline bisa atau di video lain juga bisa. Nah, terima kasih itu untuk video pertama. Kita lanjut untuk video kedua.